Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak Mas Pujo. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini hingga sampai tanggal 14 pada Sya'ban sudah masuk ke sepadan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di forum weekly leadership yang insyaallah akan berlangsung setiap minggu bersama Ustaz Muhammad Karimia Kusuma. Beliau adalah seorang penulis cukup banyak buku-buku yang beliau tulis dari manajemen saya. Terus saya juga pernah mengundang beliau membedah buku beliau di The Best Not Biasa ya. Kemudian yang terakhir leadership transformasional. Dan sekarang beliau juga sedang menyelesaikan satu buku baru, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di leadership talk ini kita akan berbicara tentang teori-teori leadership terbaru, juga leadership atau kepemimpinan di dalam dibarengi juga dengan kisah-kisah inspiratif sejarah pemimpin Islam yang luar biasa dalam peradaban Islam. Alhamdulillah beliau saat ini sudah bergabung bersama kita, ada di kita sahabat. Assalamualaikum Pak Karimia. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga yang lain juga sehat. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Ini videonya nggak nampak nih. Sengaja ya. Ini, ada sesuatu. Sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Yes. Ya Allah Akbar. Yes. Insyaallah beliau akan selalu bersama kita dengan kupasan-kupasan yang akan hadir setiap minggu. Monggo Ustaz, ini alhamdulillah ini sudah bergabung 19 orang. Kita nantikan juga saudara-saudara kita yang lain sudah 80-an orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bergabung di sini. Monggo Ustaz. Baik, saya mohon izin saya share screen ya. Ya. Masih belum bisa nih. Tanda tandanya. Untuk Ibu Mazinnya bisa. Di mute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Pujo masih belum bisa nih. Sudah? Sambil menunggu Pak Pujo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian dimanapun berada, alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah, selalu atas izin dan pertolongan Allah kita dipertemukan pada kesempatan sore ini, kesempatan perdana untuk membahas tentang sesuatu yang bersifat leadership atau bahasa Sundanya leadership talks ya. Saya mohon izin, saya share screen. Kelihatan ya? Jelas Ustaz. Jelas ya.
Sebenarnya tema besarnya adalah kepemimpinan transformasional. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ini yang dipilih. Jadi alhamdulillah selalu atas izin dan pertolongan Allah kita dipertemukan. Allah terus memberikan kesempatan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta nikmat untuk menuntut ilmu, nikmat untuk bersama dalam forum yang selalu dibasiskan kepada Allah SWT. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan kenapa kepemimpinan transformasional yang saya tampilkan pertama kali. Karena dunia saat ini memang sedang memerlukan kepemimpinan transformasional. Secara sederhana, transformasional itu berarti dari kata transformasi. Kepemimpinan yang bersifat transformasi atau mentransformasikan. Apa yang ditransformasikan? Yang ditransformasikan adalah anggota-anggotanya menjadi sesuatu yang diharapkan dalam proses kepemimpinan itu. Nanti ada banyak namanya, kemudian ada sejarahnya dan sebagainya. Tapi nanti itu kita bicarakan. Sekarang kita akan masuk dulu kepada basis kita yang awal sekali. Yang pertama, ya, yaitu ini, hadis. Ya. Hadis ini hadis yang sederhana. Saya kira banyak yang hafal, terutama hadis yang paling atau potongan yang paling belakang, ya, paling bawah. Kulukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, kulukum ro'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullu ro'in mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin, masing-masing kalian pemimpin ini akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Mungkin yang lainnya di mute ya. Pak Dodo, Bu Mazinia, tuh. Pak Bujo. Yeah. Jadi siapa yang pemimpin itu? Ternyata kita. Ya. Di awal dijelaskan bahwa pemimpin itu adalah kepala negara adalah pemimpin, kemudian perempuan yang ada di rumah juga pemimpin, dia ibu rumah tangga pemimpin dalam rumah suaminya dan anak-anaknya, kemudian juga pelayan bahkan itu juga pemimpin. Semuanya bertanggung jawab. Jadi dalam konteks ini maka saya melihat ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah amanah. Amanah artinya dapat dipertanggungjawabkan. Amanah artinya dapat mempertanggungjawabkan proses kepemimpinannya itu kepada siapa yang memberikan hak kepemimpinan itu. Kalau kita manusia, berarti yang memberikan hak kepemimpinan itu adalah zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah visioner. Visioner karena ternyata pertanggungjawaban kepemimpinan kita itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena Allah yang meminta kita untuk atau memberikan hak kepada kita untuk memimpin, maka ternyata nanti di akhirat pun kita akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan ini. Buat saya, ini adalah hadis yang sangat fenomenal, hadis yang sangat krusial, hadis yang sangat fundamental untuk menjelaskan betapa pentingnya kepemimpinan itu. Dan karena kepemimpinan itu disebut secara khas di dalam hadis ini, dan ternyata kalimatnya adalah setiap kita, maka otomatis dengan begitu kita adalah pemimpin, terutama bagi diri kita sendiri. Kemudian nanti ada pemimpin yang levelnya lebih tinggi, baik itu di rumah, baik itu pembantu rumah tangga sekalipun, bahkan yang paling tinggi di dunia ini adalah kepala negara. Jadi semuanya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang tidak dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Itulah mengapa seorang pemimpin itu dalam proses kepemimpinannya, karena dia ditanya tentang pertanggungjawabannya atas proses kepemimpinan itu, maka mau tidak mau kepemimpinan itu memang sifatnya secara fitrah itu harus transformasional. Dia harus bisa mengubah sesuatu. Dia harus membawa satu kondisi kepada kondisi berikutnya. Tidak mungkin dia dijadikan sebagai pemimpin kecuali dia akan melakukan sesuatu. Sesuatu itu adalah perubahan. Apakah perubahan tempatnya, apakah perubahan sikapnya, apakah perubahan kemampuannya, dan sebagainya. Nah, karena itu saya mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian
karena itu kepemimpinan itu adalah sebuah sunatullah. Ya, ini hadis yang tadi. Yang pertama, fitrah dia. Jadi pasti dalam diri manusia itu ada kalanya dia memimpin, ada kalanya dia dipimpin. Jadi situasi memimpin dan situasi dipimpin itu sunatullah. Pasti ada. Pak Pujo, saya pernah mendapat pertanyaan juga yang unik ya. Itu pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Pertanyaan menarik nih Pak Pujo. Saya panggil Pak saja ya dalam konteks ini. Gimana jawabannya? Ya, sepanjang sejarah peradaban manusia tidak pernah ada pemimpin yang tidak dilahirkan. Dia pasti dilahirkan dulu. Barulah kemudian dibentuk oleh proses pembentukan kepemimpinan. Itu yang tepat seperti itu. Jadi setiap pemimpin pasti dilahirkan karena tidak mungkin dia jadi pemimpin kalau tidak dilahirkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kepemimpinan adalah fitrah, maka yang kedua itu adalah unsurnya apa? Karena kita diberikan hak memimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada kalimat pertanggungjawaban, maka di situ pasti akan muncul apa yang disebut dengan unsur yang pertama adalah tanggung jawab, mas'uliyah. Kita bertanggung jawab atas semua yang kita pimpin. Kalau kita memimpin diri sendiri, berarti kita bertanggung jawab atas diri kita. Nanti di akhirat akan ditanya, akan dihisap. Kita juga bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita pimpin. Di akhirat nanti akan ditanya bagaimana kita memimpin orang-orang itu. Apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau kita diberikan tanggung jawab, maka otomatis juga di situ pasti kita diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu. Tidak mungkin memimpin tanpa kewenangan. Dalam bahasa Arabnya adalah sholahiyah. Jadi kewenangan itu pasti melekat pada seorang pemimpin. Dan karena dia itu mendapatkan tanggung jawab, dia juga diberikan kewenangan, maka tentu dia juga punya hak untuk melakukan pengambilan keputusan atau takrir. Jadi disebut pemimpin kalau tiga-tiganya lengkap. Tidak disebut pemimpin yang seutuhnya jika dia hanya memimpin tapi tidak diberikan kewenangan. Makanya kita sering mendengar ada pemimpin boneka. Kenapa? Karena dia tidak berwenang untuk melakukan sesuatu. Atau dia tidak punya hak mengambil keputusan. Boneka itu kayak manusia. Manusia bisa melakukan sesuatu. Manusia bisa mengambil keputusan untuk makan, minum, dan sebagainya. Tapi boneka tidak. Boneka harus mengikuti yang mempunyai boneka. Siapa? Manusia. Jadi kalau begitu unsur kepemimpinan itu tiga-tiganya memang harus melekat. Lalu yang ketiga, kalau begitu fungsinya apa? Saya melihat ada dua saja. Yang pertama adalah problem solver. Dia diminta menjadi pemimpin karena dia dalam rangka untuk melakukan proses penyelesaian persoalan. Kalau kita di kampung, Mas bisa bantu nggak? Kita ditunjuk sebagai pemimpin. Tolong dong, kita ingin mengangkat batu besar ini ke sana ya. Ini tidak ada yang bisa mengangkatnya. Semua beda pendapat dan sebagainya. Kita perlu seorang pemimpin untuk menyatukan perbedaan pendapat itu sehingga bisa mengangkat batu ini. Itulah yang kemudian kita sebut dengan problem solver. Kemudian yang kedua, fungsi kepemimpinan adalah fungsi sosial. Fungsi sosial itu dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, dalam rangka melaksanakan kewenangannya, dalam rangka melaksanakan pengambilan keputusannya, maka pasti dia punya relasi sosial. Relasi sosial yang dibentuk dengan anggota-anggotanya. Relasi sosial itu nanti bisa berujung pada atau bisa bermuara kepada akad yang resmi ataupun yang non formal. Di warung tiba-tiba semua ada yang berdiri satu orang menyatakan misalnya, wahai pemilik warung, saya ini kawan-kawan saya yang akan membayari mereka semua. Ini transaksinya non formal ya, dadakan, tidak ada keputusan dan sebagainya. Ini lebih kepada fungsi sosial. Kemudian yang keempat itu adalah cakupannya. Nah, kalau kita bicara cakupan, maka ada tiga saja yang saya lihat. Yang pertama adalah cakupan kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri. Nanti kita akan membahas ternyata pada saat kita sudah balik ya sebagai muslim, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kapan? Ketika kita berusia balik sampai dengan ajal datang menyebut kita. Nanti ada pembahasan lebih lanjut seperti apa memimpin diri sendiri. Artinya diri kita ini harus kita pimpin agar selalu berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pada faktanya ternyata kepemimpinan itu juga ada di dalam komunitas, ada di dalam
sebuah kelompok atau organisasi atau lembaga, ya, komunitas. Berarti ini kita ditunjuk untuk memimpin orang lain. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa jika kalian berangkat bertiga, kalian melakukan perjalanan bertiga, minimal bertiga, maka tunjuklah salah satu di antara kalian. Berarti komunitas paling kecil itu 3 orang. Makin besar, makin membutuhkan kepemimpinan. Karena pemimpin memang harus ada, harus itu sunatullah. Dan yang ketiga, ini kepemimpinan ide, ya, atau kita kenal dengan kepemimpinan ideologis. Bahasa lainnya kepemimpinan berbasis way of life. Kepemimpinan ini ide yang memimpin kita. Ya. Orang yang dipimpin oleh katakanlah ide Islam, maka tentu dia pola pikir dan pola sikapnya akan Islami. Tapi kalau dia dipimpin oleh ide yang tidak Islami, ide yang sekuler misalnya, maka dia akan memimpin pola pikir dan pola sikapnya juga sekuler. Nah, dalam banyak fakta itu saya lihat 3 ini saja yang ada pada kehidupan kita hari ini. Nah, yang terakhir, kalau begitu intinya apa? Intinya adalah pengaruh. Kalau dia pemimpin dalam kebaikan, maka pengaruhnya tentu pengaruh kebaikan. Kalau dia kepemimpinan dalam kejahatan, maka tentu pengaruhnya adalah pengaruh kejahatan. Gangster itu juga komunitas, ya, pasti ada pemimpinnya juga. Ketika dia memimpin gangster, maka pengaruh apa yang dia akan berikan? Paling pengaruh yang terkait dengan kegangsterannya. Nah, jadi pengaruh, katakanlah pengaruh negatif. Gangster itu identik dengan kenegatifan, maka pengaruhnya tentu pengaruh negatif. Nah, ketika kita Muslim, kembali kepada keislaman kita, maka sebagai Muslim, kalau kita memimpin, maka tentu pengaruh yang diharapkan itu sebagai core dari kepemimpinan kita, core of leadership kita, itu pasti adalah pengaruh kebaikan atau pengaruh ketaatan. Nah, teman-teman sekalian, karena ini adalah leadership talks, kita bincang-bincang tentang kepemimpinan, maka tahap pertama kita akan basiskan dulu, ya Pak Pujo dan teman-teman sekalian, itu pada aspek ini. Jadi inilah ruang lingkup yang akan kita bahas. Nanti akan muncul pertanyaan, kalau begitu teori kepemimpinan ada di mana? Dari semua ini, maka ketika kita menjalankan kepemimpinan, maka ada kepemimpinan yang sifatnya sunatullah, siapapun pasti bisa. Tetapi dalam rangka efektivitas, dalam rangka efisiensi, dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya dan sebagainya, akhirnya ya sejumlah orang dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan dari sejak masa Rasulullah SAW, melakukan proses pemimpinan sampai dengan sekarang, itu selalu identik dengan melakukan apa yang disebut dengan terobosan-terobosan. Nah, sejumlah terobosan yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah formula, itulah yang kemudian kita kenal dengan model kepemimpinan. Jadi sejatinya kalau mau dituliskan tuh kaum muslimin banyak betul itu melakukan proses pengambilan keputusan, proses kepemimpinan yang sangat futuristik di zamannya, tapi baru kemudian dibukukan berdasarkan penelitian para ahli hari ini menjadi model-model yang kita kenal dewasa ini. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Saya berikan dulu kepada Pak Pujo, kita akan banyak talk-nya. Ya. Nanti kalau saya yang talk sendirian nanti tidak pas. Ya. Monggo, saya lemparkan dulu kepada Pak Pujo. Kita keluar dulu dari saya ya. Jazakumullah khairan pengantarnya pada Ustaz Karebe. Beberapa coba saya review. Memang yang terkini itu adalah leadership transformasional, kepemimpinan transformasional. Beliau juga tadi menyampaikan bahwa kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan yang mengubah, yang mampu mengubah keadaan tentu saja, dan dalam konteks yang India tentu akan membawa kepada kebaikan. Nah, dan ini menjadi penting saat ini. Mengapa? Karena tadi juga beliau sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah fitrah, dan ini memang kita rasakan, bahkan dalam diri sendiri pun, apalagi di dalam beberapa orang
itu mau tidak mau nanti akan muncul seseorang yang dengan sendirinya itu sebagai pemimpin. Sehingga tentu saja kalau dibiarkan secara begitu saja, tentu ini tidak melalui sebuah perencanaan. Ini kalau dilihat bahwa kepemimpinan itu adalah fitrah, ya, dan kita tidak ingin, tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Kareger tadi itu ada kepemimpinan gangster. Kita juga bisa saksikan ada beberapa negara di pemimpin yang menghancurkan negara lain. Ini saya coba review sedikit dulu. Dari dalam Islam, kalau berdasarkan hadis yang Kareger sampaikan tadi itu, bahwa ada kewenangan, ada solahiyah, kemudian ada mas'uliyah, dan ini dalam hal apa, dan semuanya dalam konteks Islam ya, semuanya akan diminta tanggung jawab ya, dalam hal apa dia memimpin, dan kalau itu adalah sebuah kebaikan, apakah dia itu memimpin sesuai amanah atau tidak. Ya, jadi baik, kita akan banyak diskusi ya hari ini, dan ke depan itu juga tetap akan berdiskusi. Ya. Silahkan teman-teman kalau sambil saya nanti diskusi dengan Ustadz Kareger, kalau ada pertanyaan mau di chat atau langsung juga nanti boleh ya. Saat ini bagaimana dengan konteks ya, bahwa kepemimpinan itu adalah fitrah. Jadi berarti apakah jika tidak kita rekayasa, siapkan, akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak ideal. Apakah dia secara pribadi itu tidak aman, atau memang organisasi yang dipimpinnya ini mengarah menuju kepada hal-hal yang sebenarnya arahnya ini adalah yang salah gitu. Begitu atau gimana? Ya, ini makin sore pertanyaan pertama tapi sudah berat ini ya. Ini nggak tahu nih apa bisa buka saum apa enggak ini ya. Pak Bujo juga Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menikmati perbincangan ini, dan mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya buat kita semua, terutama untuk meningkatkan tentu saja keimanan dan ketaatan kita. Karena saya punya pengalaman panjang dari tahun 98 sampai 96 ya, sampai tahun 2000. Saya dulu menyampaikan berbasis konvensional, Pak Pujo. Tapi saya tidak merasa mendapatkan sesuatu secara konvensional, kepemimpinan konvensional, motivasi konvensional, semua serba konvensional. Pengalaman 4 tahun itu membuat saya terpekur ya, berpikir keras, apa yang salah gitu. Mengapa orang setelah diberikan materi kepemimpinan itu perubahannya hanya tahan 1 hari atau selambat-lambatnya mungkin 3 hari. Pada saat training gegap gempita, pada saat memberikan materi gegap gempita, tetapi pada saat lewat 1 minggu biasa lagi, bahkan mungkin lembam gitu. Apa yang salah? Nah, ini juga nanti akan menjawab pertanyaan Pak Pujo tadi. Saya lalu introspeksi, saya melihat bahwa jangan-jangan yang pertama adalah dari kontennya. Kalau konten secara konvensional, maka tidak akan pernah menyinggung tentang keimanan. Tidak akan pernah menyinggung tentang agama, tentang Islam khususnya. Benarkah Islam itu memberikan kita materi kepemimpinan lengkap dengan problem solving-nya? Nah, nanti kita jawab sambil berjalan. Dan akhirnya saya mencoba menggali, dan tahun 2000 saya akhirnya memastikan mulai tahun itu ketika saya diminta mengisi dan sebagainya, saya sampaikan mohon maaf lahir batin, saya bilang mohon maaf itu sebagai apresiasi atas undangan mereka. Tapi saya sampaikan meskipun yang mengundang itu adalah pihak yang katakanlah penganut ya, atau
yang ingin konvensional, saya sampaikan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan konvensional. Sebab daya tahannya tidak lama. Daya tahannya tidak lama, kemudian tidak menghunjam ke dalam hati, dan seterusnya. Kalau kita ingin perubahan yang hakiki, maka saya harus sampaikan pakai pendekatan yang lain, yang bukan pendekatan konvensional. Apa itu? Pendekatan Islam. Jadi saya juga pernah diundang di perusahaan multinasional, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sampaikan juga hal yang sama. Mohon maaf ini. Tapi di sana agamanya macam-macam. Saya bilang, ya nanti saya sampaikan juga di sana. Tidak mengapa. Apa yang saya sampaikan nanti kalau ditolak ya tidak mengapa, namanya juga menyampaikan. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi wasilah mendapatkan hidayah taufikiyah. Ternyata itu terjadi ya. Ada beberapa yang kemudian minta didoakan di dalam forum. Ternyata beliau beragama lain. Ternyata setelah mendengarkan itu malah minta didoakan supaya mendapatkan hidayah taufikiyah. Alhamdulillah. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah yang pertama, setelah saya mempelajari kalau pertanyaannya itu dijawab dengan konvensional, maka saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kalau konvensional, ya itu terserah saja. Tidak ada pertanggungjawaban di situ. Kalau ada, hanya sebatas pertanggungjawaban di dunia saja. Lalu pengembangannya juga terserah, ya, tidak melihat mana halal mana haram, apa saja dia bisa lakukan, akhirnya muncul sikap Machiavellis dan sebagainya. Tapi kalau kemudian sejak tahun 2000 saya mempelajari basis Islam, maka ternyata, nah ini dia, ternyata sejak dini kita sudah disampaikan bahwa kepemimpinan itu fitrah. Dari hadis tadi sudah jelas, ya. Jadi secara verbal sudah disampaikan bahwa setiap kita adalah pemimpin. Mau ditolak bagaimana? Wong itu hadis. Hadis itu datang dari Rasul. Rasul itu utusan Allah. Berarti sumbernya Allah juga. Sumbernya wahyu Allah juga. Kalau sumbernya wahyu, maka pasti benar. Lalu konteksnya apa? Berarti kita harus bisa memimpin. Wong kita ini sudah dijadikan sebagai pemimpin. Tapi bagaimana caranya? Ternyata, ya ini Pak Bujo dan teman-teman sekalian, semakin dalam kita mempelajari Islam, ternyata dari kecil kita sudah diajari jadi pemimpin. Coba. Yang pertama, itu Islam hanya mengenal 2 babak saja, 2 episode. Episode pertama, episode anak-anak. Yang kedua, episode balik atau dewasa. Pada saat episode anak, maka kita dilatih untuk memimpin itu oleh orang tua kita. Yang pertama-tama itu. Berarti ada faktor pembentukan kematangan kepemimpinan itu oleh orang tua. Orang tualah yang menjadikan anaknya Nasrani, Majusi, Yahudi, atau yang kita harapkan tentu Islam. Jadi kalau anak kita mau dijadikan apa, maka pelatih pertama untuk anak kita itu adalah orang tua kita. Jadi itulah latihan pertama di dunia anak. Kemudian pada saat usia anak, nanti dia akan juga masuk fase sekolah. Di fase sekolah berarti gurunya bertambah. Kalau di rumah orang tua, berarti di sekolah adalah guru. Itu latihan tuh, latihan. Kenapa harus dilatih begini? Kenapa harus dibiasakan begini? Karena pada saat balik, itu deklarasi kepemimpinan kita itu baru dibakukan pada saat balik. Kalau boleh saya bilang begitu. Karena pada saat balik itu Allah sudah meminta kita untuk bersiap mendapatkan taklif hukum. Taklif itu berarti beban hukum. Kalau masa anak-anak belum. Balik itu taklif hukum, beban hukum. Kalau sudah balik, maka dia harus siap dengan beban hukumnya sendiri. Ketika dia harus siap dengan beban hukumnya sendiri, maka semua jenis latihan yang dia terima dari masa anak-anak itu, maka dia harus praktekkan sejak dia balik. Jadi jangan sampai terlambat. Nah, kita kan rata-rata, ya jangan kita rata-rata deh. Saya sajalah ya. Saya ini termasuk terlambat mungkin. Karena baru memahami setelah mengkaji Islam secara intensif. Apakah dulu tidak mengkaji Islam? Iya, dulu mengkaji Islam juga. SD, bahkan guru agama datang ke rumah saya. Kemudian di SD, di SMP, di SMA. Tapi penjelasan guru kepada kita tidak komprehensif. Seperti apa? Itu kan pertanyaan yang tidak pernah terjawab dengan tuntas waktu itu. Nah, pada saat balik, ya, kalau pernyataannya Imam Syafi'i dalam kitab Fiqhul Akbar, kewajiban pertama seorang mukallaf, orang yang kena beban hukum, adalah berpikir untuk mencari dalil untuk makrifat kepada Allah. Untuk makrifat kepada Allah. Berpikir dan mencari dalil. Berpikir dan mencari dalil nanti akan ketemu dengan surat Al-A'raf 179. Nah, di situ dijelaskan ternyata kita punya tiga perangkat untuk berpikir itu. Yang pertama adalah akal kita. Di situ disebut hati, tetapi ternyata tafsirnya adalah akal karena harus memahami.
kemudian harus punya mata yang digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian yang ketiga adalah telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah itu. Tiga-tiganya ini untuk bisa membawa kita mengenal Allah. Nah, tanda makrifat itu kita kadang-kadang suka diselewengkan dengan pernyataan bahwa makrifat itu tidak bisa kecuali kita sudah sampai pada makom apa gitu. Ini tidak, karena sederhana sekali ya. Imam Nawawi Al-Bantani atau dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ulama kita dari Al-Bantani, berarti dari Banten, yang luar biasa, yang menjadi salah satu imam di Mekah waktu itu kemudian menjelaskan bahwa tanda makrifat seorang mukallaf itu adalah dilihat dari ketaatannya kepada Allah. Ketaatan. Jadi iman dan taat. Nah, taat ini berarti pada saat itu dia mengakui bahwa dia dipimpin oleh zat yang menciptakannya. Dia adalah hamba. Nah, Allah adalah penciptanya. Di situ sudah terjadi proses dijelaskan oleh Allah SWT bahwa engkau adalah hamba. Maka taatlah kepadaku. Siapakah yang menciptakan engkau? Aku, Allah. Siapakah yang kemudian berikan aturan? Allah. Berarti kita taat kepada Allah. Berarti kita dipimpin oleh Allah SWT. Dalam proses dipimpin oleh Allah itu, maka Allah memberikan sejumlah aturan di dalam Al-Quran. Nah, ternyata Al-Quran itu memberikan penjelasan bagaimana kita memimpin diri sendiri, bagaimana kita sholat. Berarti kan kita harus bisa memimpin diri sendiri untuk menggerakkan badan kita untuk sholat, mengambil wudhu, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang rizki. Ya, rizki itu berarti bagaimana cara mendapatkan rizki. Berarti kita harus memimpin diri kita untuk mendapatkan rizki itu. Dan segala macam ketentuan tentang kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Nah, ternyata itu adalah cara Allah menyampaikan kepada kita ketika kita ingin memimpin diri sendiri, memimpin masyarakat, juga dijelaskan di situ, bahkan memimpin negara sekalipun, ternyata ada aturan yang sudah disiapkan oleh Allah SWT. Berarti langkah berikutnya setelah dunia anak itu, kita harus belajar dan menerapkan aturan yang Allah berikan kepada kita dalam fungsi kepemimpinan kita. Nah, ini kan Masya Allah, Pak Pujo dan teman sekalian, tidak pernah kita tidak menerima, tidak pernah kita tidak mendapatkan dari Al-Quran, hadis, ya, dari hukum-hukum Islam itu sesuatu yang tidak pernah mengarahkan kita untuk menjadi pemimpin. Karena kalau pemimpin itu tadi adalah pengertian berikutnya adalah pengaruh kebaikan, pengaruh ketaatan, kemudian bisa dipimpin dan bisa memimpin diri sendiri untuk taat kepada Allah dan sebagainya, itu proses yang luar biasa. Jadi jawaban yang kedua, agak panjang lebar karena ini filosofi, kita ternyata sudah dituntun sedemikian rupa oleh nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini yang menarik Pak Pujo. Karena ternyata tidak semua orang bisa membaca langsung. Tidak semua orang bisa membaca langsung. Karena itu kita butuh guru. Nah, guru inilah yang dalam banyak hal itu memberikan fasilitasi atas izin Allah, menyiapkan muridnya, ya, apa yang dia pahami dari Al-Quran, apa yang dia pahami dari hadis, itu disampaikan kepada kita. Nanti Bapak Ibu sekalian, ya, dalam mungkin bisa kesempatan sekarang kalau ada yang bertanya atau nanti pertemuan berikutnya, kita akan sajikan bagaimana peran guru terhadap para pemimpin itu luar biasa. Disitulah kemudian cetak biru murid itu sangat tergantung juga kepada guru yang menyampaikannya. Tapi jangan salah ya, guru-guru zaman dulu ketika Islam memimpin dunia 2/3 bulan dunia selama 14 atau 13 abad, itu guru-gurunya polimet Pak Agung, Pak Pujo. Polimet, paham ya polimet ya? Yeah. Polimet itu orang yang menguasai tidak hanya satu bidang keilmuan. Muhammad Al-Fatih itu gurunya adalah Syekh Aksamsuddin. Beliau itu guru mengerti syariat Islam, sakofah Islam, tentu saja bahasa Arab, tapi juga astronomi. Coba itu, menguasai astronomi. Jadi dalam beberapa hal untuk penaklukan Konstantinopel itu ternyata atas arahan gurunya itu beliau paham kapan penyerangan paling tepat dilakukan. Karena memperhitungkan astronomi. Nah, sekarang ada nggak guru agama yang paham astronomi? Ada mungkin ya, tapi jarang itu. Jadi Masya Allah itu contoh-contoh yang diberikan kepada kita seperti itu. Jadi begitu Pak Pujo, yang pertama memang itu fitrah, sudah Allah berikan pada kita.
lalu Allah juga memberikan tuntunannya, asal kita mau menggunakan perangkat kita. Yang ketiga, ternyata tidak semua orang bisa, ada yang cepat, ada yang tidak, dan sebagainya, maka butuh guru. Selayaknya Rasul itu perantara Allah kepada umatnya, dan guru itu perantara yang Allah berikan kepada kita untuk memahami bagaimana kita menjadi pemimpin di masa depan. Demikian yang pertama. Ya, ini menarik ya. Kalau tanya tadi itu sebagai pemimpin ya bagus atau tidak membawa organisasinya atau entitas yang dia pimpin arahnya kemana. Dan pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ada standar baik atau tidak baik, benar atau tidak. Tapi ternyata kalau yang disampaikan oleh Karebet tadi itu, kalau konvensional ukurannya tidak bisa kita pegang. Nah, ini memang kita kembali lagi kepada Islam, bahwa kalau untuk menyebutkan seorang pemimpin itu baik, benar, atau mengarah kemana, ya ini ukurannya adalah Islam ya. Dan ini seperti yang beliau sampaikan di awal tadi itu, sudah ada hadisnya gitu. Sudah ada hadisnya, masing-masing akan dimintai tanggung jawabnya. Nah, disinilah ukurannya, ternyata ukurannya adalah dimensinya adalah dimensi ilahiyah, luar biasa. Kemudian disitulah ada tanggung jawab. Dan sampaikan juga tidak sekedar itu saja dalam Islam. Islam juga ada perangkat yang mana masing-masing kita, karena nanti itu akan menjadi pemimpin minimal untuk diri sendiri, itu ada fase-fase. Tadi ada fase anak-anak, ada fase mukallaf ya. Fase anak-anak itu sudah mulai diajarkan hingga nanti tiba masuk mukallaf, dia akan siap untuk memimpin ya, karena sudah terhitung pahala dan dosa di sana. Ini luar biasa saat ini penjelasan jenengan, bahwa kita tidak bisa ya untuk menyatakan baik atau benar ya, baik benar atau tidak, itu jika dikembalikan kepada konvensional. Sebelum saya mengajukan pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menjelaskan kita semua akan menjadi pemimpin, jadi semuanya akan menjadi pemimpin. Yang saya tanyakan, sebagai pemimpin yang baik dan keluarga, apa kita masih jauh dalam mengkaji Islam secara kafah? Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang saya tanyakan, sebagai pemimpin yang baik dalam keluarga, apa kita masih jauh dalam mengkaji Islam secara kafah? Apa yang harus kita lakukan? Sudah. Ya, ini pokoknya makin sore makin hangat ya. Nanti ini menunggu beduk berbunyi ya. Mudah-mudahan ini banyak yang saum ya, insya Allah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita masih jauh dari mengkaji Islam secara kafah? Ya, yang dilakukan ya sudah ada di situ. Berarti harus mengkaji Islam secara kafah. Kan itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata tadi di dalam hadis juga disampaikan, bukan hanya suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hadis yang lain banyak juga yang menjelaskan kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Ternyata ibu, istri kita, itu juga pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya. Maksudnya apa? Ternyata ibu atau istri sebagai ummun, sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai robatul bait. Nah, yang dimaksud pemimpin itu, pemimpin sebagai robatul bait itu maksudnya adalah sebagai manajer rumah tangga. Jadi suami itu juga diminta pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga, dan istri juga diminta pertanggungjawaban sebagai manajer rumah tangga. Apa bedanya kepala keluarga dengan manajer rumah tangga? Kalau kepala keluarga, dia lebih banyak menentukan tadi pengambilan keputusan,
Tapi pertama-tama adalah meletakkan dasar rumah tangga ini mau dibawa kemana. Itu kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga atau kepala kepemimpinan tadi kan transformasional. Dia harus meletakkan dasar mau dibawa kemana rumah ini ke depan. Kondisi rumah hari ini seperti ini. Masih berdua, nanti anaknya satu, nanti anaknya dua, nanti tiga. Mau dibawa kemana rumah kita? Kalau pindah lokasi itu juga sama transformasional. Tapi ada pindah lokasi yang lebih signifikan, lebih lebih hakiki ya. Apa itu? Berarti mau menjadi apa keluarga ini? Menjadi keluarga yang biasa-biasa saja, ya. Kita hanya mengikuti ritme rutinitas hari-hari penduduk dunia, apa namanya, menikah, kemudian punya anak, kemudian bekerja, punya anak, anak satu, anak dua, anak tiga, nanti anak-anak sekolah, kita mengantarkan anak di sekolah, kemudian anak dewasa, kita terus bekerja, lalu nanti sampailah kita tua, kemudian kita menikahkan anak kita, kemudian nanti kita meninggal, selesai. Apakah hanya itu? Atau kita sesungguhnya membawa visi dan misi khusus yang Allah titipkan kepada kita. Cetak biru keluarga seperti apa? Jangan salah ini kita semua, saya dulu tidak terlalu memperhatikan. Saya hanya tahu bahwa kalau menjadi keluarga itu berarti keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu buat saya adalah haluan kemana keluarga harus dituju. Tapi ketika membahas kepemimpinan, ternyata itu visi pemimpin. Itu visi pemimpin keluarga. Jadi kalau keluarga itu, kepala keluarganya paham, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia harus sekuat tenaga, dalam bahasa Al-Quran atau bahasa fikih disebut mastatoktum, semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan. Itu dia harus bawa dirinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan siapa saja yang di keluarga itu untuk bisa mewujudkan keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti dia harus punya ilmu. Ilmu pertama apa? Apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, nanti boleh juga Pak Pujo kita ada satu kesempatan membahas, membedah kepemimpinan di keluarga. Lalu yang kedua, istri. Nah, istri tadi manajer ya, umun warahmatul bait, ibu rumah tangga dan manajer rumah tangga. Kalau begitu kepala keluarga tadi meletakkan fondasi, menjadi kepala, menjadi pemimpin, mengambil keputusan dan sebagainya. Terus ibu di mana? Manajer itu berarti identik dengan pengelolaannya. Mengelola rumah tangga supaya bisa sejalan dengan visi suami, supaya bisa menjalankan arahan suami, itulah fungsi ibu secara umum. Nah, nanti dijabarkan di dalam fikih keluarga itu yang berkaitan dengan keluarga, nanti ada kewajiban suami dalam rangka itu, ada kewajiban istri dalam rangka itu, dan ada kewajiban bersama. Berarti kepemimpinan dalam rumah tangga itu adalah bagaimana caranya agar semua kewajiban ini, baik yang dimiliki masing-masing, juga secara bersama, itu bisa berjalan sempurna, semaksimal mungkin yang dia kuasai, yang dia mampu, agar terwujud visi keluarga, yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada ilmunya. Dijelaskan di dalam banyak hal dalam Sakofa Islam, kita bisa pelajari. Yang tadi disebut oleh Pak Seno ini sebagai kajian Islam yang kafah. Maka mau tidak mau kita harus mengkaji ini. Interupsi Pak, kayaknya udah terlambat deh ya. Kita udah nikah 10 tahun nih Pak Pujo. Gimana nih saya baru tahu nih. Dalam Islam tidak ada kata terlambat. Ya, segera kita bertobat, begitu tahu segera bertobat kepada Allah bahwa kita ternyata selama ini sudah katakanlah lupa dengan itu semua, ya, tidak ngeh dengan itu semua, meskipun pada saat nikah sudah ada khutbah nikah ya Pak Pujo, sudah diingatkan oleh khotib waktu itu, oleh petugas KUA, tapi kita lupa, kita terlalu fokus kepada istri kita terlalu fokus kepada rumah kita dan sebagainya. Maka kita istighfar, kita bertobat, lalu kita mulai. Kalau begitu kiatnya apa? Nah, ini pengalaman saya juga. Jadi ada 6 materi utama berkaitan dengan akidah yang harus segera dikuasai oleh suami istri. Ini dalam rangka mengarungi kehidupan ya. Hari ini luar biasa kehidupan kita. Yang pertama itu harus dikuatkan akidah Islamnya. Jadi ada pembelajaran tentang akidah Islam.
akidah Islam itu ternyata bukan hanya landasan kebangkitan seorang individu, tidak hanya landasan ma'rifat seorang individu, landasan ketaatan seorang individu. Tapi rupanya akidah Islam itu adalah kebangkitan suatu komunitas, suatu bangsa. Jadi dampak akidah Islam itu maksudnya sangat luas gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu akidah Islam yang berdampak itu yang bagaimana? Nah, ini yang jarang kita belajar akidah Islam cukup mengatakan bahwa yang penting saya sudah syahadat selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya pengalaman pribadi di keluarga saya. Itu ada kakak ipar saya waktu itu mau dinikahi oleh calon suaminya. Dia mu'alaf waktu itu. Nah, ketika saya tahu dia mu'alaf, saya coba minta izin untuk berbicara dengan beliau. Saya tanya, Mas, apa betul mau menikahi kakak saya? Ya, dia bilang. Terus saya ingin tanya, apa yang sudah disampaikan oleh petugas KUA waktu itu membimbing Anda masuk Islam. Ternyata yang disampaikan adalah Islam itu cukup syahadat, sholat, puasa, naik haji, zakat, dan naik haji. 5. Setidak-tidaknya ditambah satu lagi dengan sholat duha, Pak Pujo, dan sodako. Jadi bayangkan itu, akidah sebagai landasan kebangkitan individu, bahkan umat, itu hanya disampaikan sederhana sekali, cukup syahadat. Jadi efeknya jadi nggak ada. Padahal syahadat itu kalau dibedah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, itu ternyata la ma'bud illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Itu kan dampaknya luar biasa. Berarti tidak boleh ada yang layak disembah kecuali Allah SWT. Hari ini yang disembah oleh kebanyakan umat di dunia itu banyak sekali. Harta disembah, demi harta dia bisa melakukan apa saja. Tahta disembah, wanita juga disembah, dan sebagainya. Nah, itu akidah. Yang kedua, ini tips taktis ya. Yang kedua, itu segera mempelajari apa yang disebut dengan hidayah dan dolalah. Teman-teman sekalian, sering kita dengar kata hidayah. Ini pembahasan singkat saja ya, masing-masing ada durasinya sebenarnya. Hidayah itu ternyata ada 3 jenis. Nah, yang kita dapatkan itu gratis 2, tetapi yang 3 ini harus kita cari. Butuh kesungguhan. Apa itu? Hidayah taufikiyah. Hidayah pembimbingan. Agar Allah memberikan kepada kita. Allah Maha tahu kita ini tempatnya lupa dan salah. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Tempatnya lupa dan salah. Tapi Allah sudah membantu kita atas karena Maha Rahman dan Rahimnya. Allah selipkan itu di dalam doa sholat di setiap rakaat kita. Kalau kita membaca suratul Fatihah, itu ada doa untuk mendapatkan hidayah taufikiyah. Ayatnya sangat pendek. Cuma mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu ternyata doa untuk mendapatkan hidayah taufikiyah. Tapi kita kan nggak pernah dengar sebelumnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Coba bayangkan itu. Padahal ini luar biasa ini. Nah, itu artinya hidayah taufikiyah itu harus diperjuangkan. Ada doa di situ, ada ikhtiar maksimalis dan sebagainya. 2. Yang ketiga, itu harus juga segera mengkaji tentang kodok dan kodar. Kodok dan kodar sebagai sebuah pembahasan, ya, masyarakat kita mengenalnya takdir ya. Padahal takdir itu kalau melihat makna syar'i dan definisi bahasanya itu adalah ilmu Allah yang maha luas yang meliputi segala sesuatu. Tapi kalau ketetapan Allah namanya kodok. Musibah, gempa bumi, kecelakaan, itu kodok. Di dalam keluarga kadang-kadang kita mengalami, ya dulu saya mengalami ibu saya tercinta meninggal dunia. Nah, itu kodok tuh. Meskipun saya sudah paham ilmunya, tetapi saya tidak kuasa untuk tidak menangis tuh. Tapi yang menguatkan saya adalah, oh iya ini kodok. Nah, kodok itu terima baik dan buruknya. Di keluarga tuh sering kejadian yang banyak kodoknya. Nah ini basis kita, keimanan kita harus kuat ini, kodok itu. Kalau akidah sudah, kemudian hidayah dan dolalah itu kesesatannya. Kemudian supaya kita tidak tersesat. Kemudian ada kodok dan kodar. Berikutnya apa? Itu rezeki. Rezeki. Ya di Jawa Barat ya, terutama saya di Bogor ya. Yang paling tinggi katanya di Karawang dan Cianjur. Ini termasuk juara 1 dan 2 nasional. Jumlah perceraian terbesar di Indonesia.
faktor yang paling besar membuat ini terjadi adalah pemicunya adalah ekonomi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ekonomi itu basisnya apa sih? Rezeki. Jadi seolah-olah kalau tidak bekerja tidak dapat rezeki. Seolah-olah kalau diam saja tidak ada rezeki. Tapi sebaliknya juga rezeki itu apa namanya diukur hanya semata dengan uang saja. Ketika tidak ada uang dikatakan tidak ada rezeki dan sebagainya. Ini pemicu luar biasa untuk pecahnya rumah tangga. Ketika suami dan istri punya pemahaman sama bahwa rezeki itu adalah datang dari Allah, ar-rizqu minallah, ar-rizqu biyadillah, rezeki itu adalah artinya adalah atau pemberian Allah, maka ternyata ada banyak sebab Allah memberikan kepada kita rezeki. Dan sebab yang harus kita utamakan, yang harus kita dahulukan, yang harus kita lakukan pertama kali, dan ini satu-satunya sebenarnya, karena ini nanti kemudian juga mempengaruhi yang lainnya dalam konteks ini, yaitu adalah ketaatan kepada Allah. Ya, di dalam Al-Quran disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, ya. Maksudnya terhadap setiap persoalan yang dihadapi, dan akan diberikannya kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi rezeki ini tidak selalu diukur dengan uang, dan rezeki itu hak prerogatif dari Allah SWT. Itu 4. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima ajal, bapak-bapak. Ajal itu qada dari Allah SWT. Ada banyak orang berusaha untuk mati, ya, gantung diri dan sebagainya, tapi nggak mati-mati juga, ya karena datang ajalnya belum datang. Tapi ada orang yang hari ini bicara besok mati, itu juga banyak. Itu qada. Nah, jadi ajal tidak ada urusannya dengan perjuangan. Ajal tidak ada urusannya dengan dakwah. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa nanti dakwah itu konsekuensinya ajal. Enggak. Tidak dakwah pun ajal pasti datang. Ini pemahaman harus penting dapat di sini. Ajal sudah. Nah, yang terakhir apa? Tawakal. Tawakal itu seperti apa? Apakah pasrah biasa atau pasrah tapi di situ ada keimanan yang kuat kepada Allah dan ada ikhtiar. Nah, 6 poin ini ya dalam banyak bahasan para ulama disebut inilah apa istilahnya, pondasi dahsyat keimanan kita sebagai pondasi untuk bangunan keluarga kita agar mantap di kemudian hari. Nah, 6 ini hanya sebagian saja dari Islam yang kafah itu, sebagian dari aspek akidah. Berarti saya menyampaikan ini trik yang pertama, kuasai ini dulu yang pertama, baru kemudian ini pasti tidak pernah bisa dilepaskan dari faktor syariat. Karena tadi ketaatan kepada Allah itu kontennya adalah syariat. Jadi ini ya, selamat berjuang nih untuk Mas Seno dan teman-teman sekalian. Begitu, ini saya mau teruskan slide-nya, tapi pertanyaan kok tambah banyak. Pertanyaan tambah banyak, Ustaz. Ini didahulukan pertanyaannya atau dahulukan dulu materinya? Monggo ini Pak Pujo ini. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin pertanyaan dulu kali ya, karena talk kan. Ya, benar Ustaz. Ya, kita pilih dulu ya, maaf kalau izin saya memilih pertanyaan dulu. Nanti kalau memungkinkan kita lihat yang lain. Nah, ini yang sesuai dengan Pak Kar tadi sampaikan ya. Ini ada tadi memang disampaikan di depan. Afwan izin bertanya Ustadz, ini dari Afdol Sumeneb. Mohon izin ya, ini untuk Pak Bagus Awang. Kita lewat sebentar ya, mudah-mudahan tetap kita jawab nanti. Disampaikan tadi bahwa Islam sudah memfasilitasi kita untuk menjadi pemimpin yang transformasional, alias mampu memberikan pengaruh terhadap yang dipimpin. Apa saja kira-kira yang harus kita install dalam diri kita agar mampu menjadi pemimpin yang berpengaruh? Nah, ini ada di bukunya Pak Karebet ini. Ini pertanyaan mendahului materinya ini. Jadi, gitu. Jadi kalau nanti rutin itu dapat ini. Wah, ini luar biasa ini berarti. Insya Allah ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini highlight ya Pak Pujo ya. Highlight ya, ini tipis-tipis saja lah. Tapi tipis juga lama juga ini. Apa yang harus kita install dalam diri kita agar mampu menjadi pemimpin yang berpengaruh? Jadi inti dari kepemimpinan itu adalah pengaruh.
Ya, sebelum bicara transformasional, kalau kita bicara kepemimpinan saja di dalam hadis tadi itu adalah pengaruh. Nah, kalau kita ini karena kita ini Muslim, maka pertanyaan berikutnya pengaruh macam apa yang harus kita berikan? Nah, ternyata pengaruh itu adalah pengaruh ketaatan atau pengaruh kebaikan. Pengaruh ketaatan itu berarti pengaruh keislaman kita. Kalau kita ingin memberikan pengaruh, maka kita harus punya kapasitas untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kapasitas itu ditandai dengan apakah orang lain menerima pengaruh kita atau tidak. Nah, itu indikator paling sederhana. Berarti kalau kita ingin agar yang kita pengaruhi itu melakukan apa yang kita pengaruhi, maka kita juga harus menunjukkan kepada dia bahwa kita layak untuk memberikan pengaruh. Kita ingin memberikan pengaruh kepada dia agar dia selalu melaksanakan saum Senin Kemis, misalnya di rumah tetangga ya. Maka kita harus menunjukkan kepada dia bahwa kita juga saum Senin Kemis. Gitu. Kita juga konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita ingin menyentuh dia untuk jalan kaki, dia juga harus lihat kita ini jalan kaki. Pernah nggak lihat sosmed itu? Ya, ada, mohon maaf ini pasukan tentara, saya dapat di sosmed juga. Itu lewat kemudian di depan komandannya itu pasukan yang sedang berlari. Nah, pasukan yang berlari itu kemudian menyanyikan sebuah lagu, yang lagunya itu menyindir komandannya. Intinya kami anak buah harus berlari, sementara komandan itu enak-enak pakai mobil dan sebagainya. Jadi ini berarti kita tidak bisa memberikan pengaruh kepada bawahan kita sebagaimana seharusnya. Berarti butuh keteladanan di situ. Jadi kita akan mendapatkan kemampuan untuk memberikan pengaruh itu kalau kita juga bisa menunjukkan keteladanan. Keteladanan itu hanya bisa ditunjukkan dengan satu hal, yaitu konsistensi terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau kita bisa, maka insya Allah itu akan memberikan pengaruh. Itu yang diinstal pertama adalah keteladanan. Berikutnya, bagaimana caranya supaya keteladanan itu tumbuh pada diri kita. Nah, ini juga sebenarnya menjawab pertanyaannya Mas Bagas nih ya, Bagas Awang, meskipun tipis-tipis ya Pak Pujo. Jadi kalau kita runutkan timelinenya, itu sebelum orang berbuat menjadi kebiasaan atau habit, itu pasti ada amal, ada tindakan, ada action. Nah, makanya kalau di perusahaan kan ada namanya rencana aksi, ya kan? Atau di lembaga namanya rekomendasi aksi. Kalau sudah jadi aksi, kemudian dibiasakan akan jadi habit. Nah, sebelum aksi itu apa yang harus dilakukan? Dia harus muncul pada dirinya itu adalah kemauan. Tidak ada sejarahnya orang yang melakukan sesuatu tapi tidak mau melakukan sesuatu. Pasti mau. Kenapa kamu mau ngambil pisang? Ya saya mau pisang. Jadi ada dorongan kemauan itu. Berarti harus hadir kemauan pada diri dia. Nah, kemauan itu hanya bisa muncul kalau sebelumnya pada diri kita ada kesadaran, Pak Pujo. Berarti harus muncul kesadaran bahwa kalau kita mau makan pisang, maka kita harus melakukan langkah-langkah begini. Kenapa pisang kita butuhkan? Karena kita membutuhkan nutrisi yang bergizi lengkap dan sebagainya, yang itu ada di dalam pisang, misalnya. Nah, kesadaran tidak akan muncul kecuali ada pemahaman. Jadi, tahap sebelumnya, sebelum muncul kesadaran itu adalah pemahaman kita. Kita paham enggak? Nah, pemahaman itu baru bisa muncul kalau ada pemikiran. Jadi memang kita ini makhluk berpikir. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Allah menciptakan kita itu diberikan kapasitas akal. Akal itu ternyata adalah proses berpikir. Beriman kepada Allah itu juga dengan proses berpikir. Tidak ada pakai doktrin. Islam tidak. Islam bukan agama doktrin. Doktrin itu artinya, nah ini saya konfirmasi kepada Umi Irena Handono ketika saya berdiskusi dengan beliau pada satu forum, ternyata karena tidak bisa dilihat faktanya, tidak bisa diindra, tidak bisa dipikirkan dengan mendalam, maka akhirnya yang keluar adalah doktrin. Jadi doktrin itu adalah pemahaman yang dipaksakan kepada seseorang karena tidak bisa dipikirkan. Itu doktrin. Nah, sementara Islam itu harus dipikir gitu. Keyakinan kita kepada Allah itu karena kita memikirkan, tidak mungkin ada makhluk kecuali ada yang menciptakan. Jadi masya Allah teman-teman sekalian, ketika kita mengkaji Islam yang kafah itu, kita akan mendapatkan banyak sekali amunisi-amunisi yang membuat kita memang seharusnya taat kepada Allah.
Ke sini ketemu, ke sana, ke depan ketemu, dan sebagainya. Nah, jadi pemikiran yang benar melahirkan kesadaran, kesadaran melahirkan pemikiran melahirkan pemahaman, pemahaman melahirkan kesadaran, kesadaran melahirkan kemauan, kemauan melahirkan aksi, aksi yang dihabituasi, akhirnya menjadi habit. Habit ini kita kenal dalam istilah Islam namanya bi'ah sholihah. Ketika kita minta seseorang untuk memiliki bi'ah sholihah, maka tadi kita harus jadi teladan. Nah, keteladanan itu adalah ketika kita bisa melakukan bi'ah sholihah tadi, itu untuk diri kita sendiri. Ketika orang lain kita pengaruhi, lalu dia melihat kita, lalu dia melihat bahwa kita juga melakukan bi'ah sholihah yang sama, maka pada saat itu insya Allah pengaruh kita akan lebih kuat datang kepada dia. Tapi ada yang ketiga, unsur yang harus datang dari orang itu. Apa? Dia harus punya pemahaman. Berarti kita harus memberikan pernyataan, kita harus dengan dialog dan sebagainya, supaya dia berpikir, dia kemudian paham, dia kemudian sadar, dia kemudian melakukan aksi, dan dia mau kemudian melakukan bi'ah sholihah. Gitu Pak Afdol Madura ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga lanjut ke yang atas ya, Pak Pujo, karena ini dekat-dekat sama yang atas nih. Saya menduga ketika kita sudah punya pemahaman dan seterusnya, lalu kita minta tim kita ya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita mau, itu kemudian mundur satu-satu, saya menduga kuat berdasarkan pengalaman. Saya punya pengalaman dari tahun 98 sampai dengan sebelum pandemi setidaknya, itu melakukan bedah manajemen di organisasi, di perusahaan, di lembaga, di dinas, bahkan lembaga pengawas pendidikan pun juga saya pernah dan sebagainya. Yang sering saya dapati itu adalah respon resign itu ada respon tertinggi. Respon yang paling sederhana adalah penolakan dalam hati. Tapi yang tertinggi Pak Pujo, kalau sudah nggak kuat itu keluar. Nah, berdasarkan pengamatan saya, biasanya itu tidak mulai proses tadi itu. Bagaimana dia bisa menerima? Karena dia tidak mau melakukan itu. Kenapa dia tidak mau? Karena dia tidak punya kemauan untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak mau melakukan itu? Karena dia tidak sadar. Kenapa dia tidak? Karena dia tidak paham. Kenapa dia tidak paham? Karena dia tidak mikir. Maka saya kalau diminta team building di suatu tempat, saya pasti memberikan syarat. Saya mau asal semuanya ikut serta, termasuk pimpinannya. Karena di situ akan saya bedah kenapa harus begini dan sebagainya. Inilah pentingnya penjelasan tentang filosofi. Wahai karyawan saya, kenapa kita harus hijrah? Ini harus dijelaskan. Karena hidup kita hanya sebentar, hidup kita hanya sangat singkat, hidup kita ini tidak ada remedial di akhirat. Maka mau tidak mau pilihan kita cuma satu, hijrah. Kalau tidak hijrah sekarang, terus besok mati, terus nanti apa jawaban kita pada Allah? Itu pertanyaan paling cepat, pertanyaan paling singkat yang bisa kita ajukan kepada teman-teman tim kita untuk memudahkan mereka memahami, oh iya, memang harus hijrah. Kalau sudah sadar, Bapak Ibu, ini pengalaman saya, udah, itu nggak usah banyak ngomong, langsung selesai, cepat banget. Ya. Tapi kalau tidak sadar, ya itu dibawa dalam hati, penolakan secara ringan, akhirnya kemudian resign. Kenapa harus jamaah subuh ke masjid? Harus jelaskan filosofinya apa. Kita ini ingin masuk surga bersama-sama, kami tidak ingin masuk surga sendirian. Surganya luas, luas langit dan bumi. Saya pernah ikut tender dan menang, Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah menang besoknya dipanggil karena saya diminta untuk memberikan kickback. Saya sampaikan bukan masalah jumlah uangnya, 10% itu masih sanggup kita penuhi. Tapi masalahnya ini haram. Kalau haram ya bagaimana kita bisa melakukan? Sampai muncul kalimat kami tidak ingin masuk surga sendirian karena melaksanakan ketaatan ini, sementara Bapak dan tim Bapak tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dosa, Pak. Kok Anda langsung bilang, kalau teruskan ya, kok langsung bilang dosa itu neraka, kemudian ketaatan itu surga? Iya, Imam Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan pahala itu artinya adalah pintu surga. Ketika menjelaskan dosa, maksud itu masalah dosa itu artinya lubang di neraka. Makanya kita harus diminta tobat. Jadi tobat itu kata kunci kita untuk menyelamatkan diri.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka yang bangunan paling penting yang harus dilakukan pertama kali adalah kesadaran. Jadi panggil itu karyawan kita, Pak Bagas, panggil, ajak ngomong baik-baik, Pak Bagus, ajak ngomong baik-baik. Lalu kita ini hijrah, serius nggak dengan hijrah ini? Karena hijrah ini berarti kita artinya totalitas kepada Allah. Harus dijelaskan juga kenapa harus hijrah. Karena kalau kita tidak hijrah, maka kita maksiat. Kalau maksiat berarti kita tidak taat kepada Allah. Kalau maksiat itu neraka. Ini tidak hanya dunia akhirat, tidak hanya untung rugi, tapi dunia akhirat, tapi juga surga neraka. Hijrah itu pahalanya tidak ada bandingannya. Lebih berat daripada bumi dan seisinya. Itu pahala hijrah. Pahala hijrah itu nilainya lebih tinggi daripada bumi dan seisinya. Artinya apa? Tidak ada bandingannya. Pahalanya sangat besar. Tapi ketika seorang hijrah, itu Allah selalu menjelaskan ya kepada kita itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin membuktikan kita siapa di antara kita ini yang memberikan amal terbaik. Jadi Allah minta kita untuk memberikan amal terbaik, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan ujian. Jadi orang beriman itu masalah yang diberikan namanya apa? Ujian. Tapi ini yang menarik Pak Pujo dan teman sekalian. Ujian orang beriman itu dijamin lulusnya. Kok saya bisa ngomong begitu? Iya, selagi memenuhi syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya? Bapak Ibu coba bayangkan. Ini di sekolah ya, ini supaya gampang. Bapak anak-anak sekalian besok ujian ya? Ya, oke. Jangan khawatir, kalian pasti lulus. Syaratnya bagaimana? Bawa buku. Ujiannya open book. Nah, soalnya dari situ, jawabannya dari situ. Silahkan. Kira-kira lulus nggak? Ya, kira-kira lulus mudah nggak? Mudah lah. Betul. Kecuali anak yang nggak mau lulus. Nah, kalau anak nggak mau lulus, dia datang. Ini anak yang tidak sadar. Dia datang lunglai, lesu, lemah, letih, lelah, 4L. Lalu dia itu nggak bawa buku, lalu dia datang tidur. Itu nggak akan lulus. Tapi meskipun begitu, dia akan diluluskan juga. Saking baiknya guru. Nah, kita yang beriman ini juga diberikan jawaban open book gitu. Bukunya setiap saat diberikan kepada kita. Book bahkan bukan hanya di open book-kan. Sebagainya dihafalkan oleh kita. Apa syaratnya? Tadi itu ayatnya berbunyi. Itu kalau tidak salah surat At-Tolak ayat 2 ya. Coba dicek Pak Pujo. Ayat 2 dan 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Makhrajan itu. Jalan keluar adalah problem solving dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ujian apapun yang diberikan kepada kita, ternyata ada problem solvingnya. Gitu. Nah, problem solvingnya dari mana? Hanya diberikan kepada orang yang taat. Berarti hanya dengan kembali kepada Allah lah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Kalau dia itu resign karena tidak sadar, maka kita berikan penyadaran kepada dia. Sholat, ada filosofi di situ yang harus dibangun. Kenapa harus sholat, kenapa harus begini, kenapa harus hijrah, dan sebagainya. Dan harus kita pastikan sampai dia sadar, oh iya ya. Dan seterusnya. Ini jangan terlalu dikhawatirkan, Pak. Buat saya ini panggil mereka, upayakan sadar mereka, ada dakwah di situ, ada penjelasan di situ. Tapi kalau mereka tidak mau ya sudah, jangan dipaksa karena ini pilihan. Mungkin kita husnuzon kepada Allah. Oh, berarti Allah akan mengganti ya yang bersangkutan dengan orang lain yang lebih baik lagi. Siapa yang akan masuk dan bertahan? Dia adalah orang yang satu frekuensi dengan kita. Satu frekuensi maksudnya apa? Yang sama-sama sadarnya, sama tujuannya, sama semuanya dengan kita, satu pemikiran, satu perasaan, dan satu perasaan pada kita. Saya punya tempat pendidikan, saya juga punya lembaga konsultan. Pak Pujo, ini menarik betul. Di tahun 2005 saya dilamar oleh orang lain, masuk ke konsultan saya. Saya tahu persis dia di tempat sebelumnya gajinya sudah puluhan juta Pak Pujo. Di tempat saya nggak sampai puluhan juta.
Kita 2005 ya masih di bawah 10 ya untuk jabatan tertinggi. Dia sudah puluhan juta Pak Pujo. Lalu saya tanya, kenapa sampean itu kok mau pindah ke tempat saya? Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ini hijrah itu Masya Allah. Dia bilang, Pak Kar, kalau gaji tentu saya jauh lebih besar di tempat yang dulu. Saya bisa beli ini, dia dapat fasilitas juga Pak Pujo. Wah, ini. Wah, saya geleng-geleng kepala. Saya tanya lagi, kenapa Anda tinggalkan? Kenapa Anda memilih bergabung dengan saya, lembaga yang baru didirikan? Belum lama ini, masih mencari ini dan sebagainya. Wah, apa jawaban dia? Kalau yang saya cari itu hanya gaji, maka tentu saya tidak keluar. Tapi yang saya cari bukan hanya gaji. Saya mencari dunia dan akhirat. Saya mencari keridhaan Allah. Maksudnya gimana? Saya bilang begitu. Di sana gaji memang tinggi, tapi mereka itu kalau saya sholat itu wajahnya seperti menampakkan tidak suka. Untuk sholat aja susah. Waduh, itu saja indikator sederhana saya buat dia. Bayangkan berarti kan dia sudah sholat, dia berarti sudah macam-macam. Tapi lingkungannya tidak nyaman buat dia. Tidak nyaman dalam ketaatan kepada Allah. Padahal bekerja itu juga dalam bagian ketaatan itu. Apa yang dia ambil? Pindah dia Pak. Bergabung dengan tempat saya. Gajinya jauh lebih rendah, tidak dapat fasilitas, dan sebagainya. Coba itu. Ternyata itu. Jadi doa saya untuk Pak Bagus, ya Bismillah, panggil, berikan penjelasan, solusinya. Kalau tidak mau ya sudah, tidak ada masalah. Kita bangun tim yang satu frekuensi dengan kita. Supaya satu frekuensi berlangsung selama-lamanya, maka kita harus menumbuhkan keteladanan pada kita. Kalau kita minta berjamaah subuh ke masjid, kita juga jamaah subuh ke masjid. Kalau kita minta mereka datang tepat waktu, kita juga datang tepat waktu, dan seterusnya. Begitu Pak Ujo, mudah-mudahan sudah 2 pertanyaan langsung terjawab. Iya. Panjang lebar ya, jazakumullah Ustadz Karebet. Panjang lebar sama dengan luas ya. Panjang lebar ya, sama dengan kali tinggi dengan volume. Ya. Jadi Pak Bagus ini sebenarnya dia sudah leader by example. Jadi sudah 2 hal tadi selain telani yang disampaikan Ustadz Karebet tadi itu adalah memang harus dimunculkan pemahamannya dari berangkat dari dalam ya bawahannya Pak Bagus itu sendiri paham, sadar, kemudian dia melakukan aksi yang dihabitkan ini menjadi BA ya. Jadi kalaupun ini sudah tidak bisa, yang filosofi sudah disampaikan, berusaha difahamkan, ya mungkin ini adalah tidak bisa frekuensi ya. Nih. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini nambah terus pertanyaannya. Ini Bapak Ibu sekalian, Ustaz Rebet ini saum sunnah karena beliau Senin Kemis ya. Ini saum, mudah-mudahan saya mau nanya dulu ke beliau ini. Sampai kalau di jadwal kita sampai menit ke 30, 15 menit lagi. Memungkinkan enggak di Bogor melewati tidak? Bisa, masih lama kok, setengah 6. Jangan khawatir. Oke. Kalau nanti nggak cukup, dari stop dulu ya. Ibu Irmawati. Ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik, ini Pak Bagus sudah ya. Kemudian dari Ibu Irmawati Harom. Assalamualaikum, Ustaz Kar. Semoga selalu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pengalaman dalam mendidik anak-anak kita hasilnya berbeda-beda. Ada yang sudah terlihat hasil dan ada yang sebaliknya. Apa sebab itu terjadi? Nah, jadi ini yang mendidiknya orang tuanya sama, tapi hasilnya beda-beda. Ini mengapa hal ini terjadi? Masih di rumah tangga ini. Iya, memang kepemimpinan itu kan tadi sudah disampaikan ya, individu, kemudian di komunitas, termasuk keluarga di dalamnya, juga ada di
lapangan ideologis ya. Ibunda dan ayahanda ini juga bercermin pada saya sendiri ya. Saya insya Allah tidak membeda-bedakan anak pertama dan kedua. Tapi memang saya melihat hasilnya berbeda. Waktu kecil anak itu, saya juga suka ajak keluar juga. Kalau saya diminta dalam tanda petik mengisi acara di mana gitu, anak saya pasti saya bawa gitu. Saya minta duduk di situ, kemudian saya titip panitia biar dia mendengarkan saya dan sebagainya. Suatu saat saya mengisi mahasiswa S2 di Tangerang ya, pasca sarjana ya. Kemudian anak saya didudukan di kursi peserta. Dan saya perhatikan dia, sambil ngisi sambil saya perhatikan, dia mencatat semua yang saya sampaikan itu. Setelah selesai saya tanya, kamu nyatat apa yang Abi tulis, Abi sampaikan? Iya, Bi. Kamu paham? Enggak, Bi. Namun 4 tahun. Tapi dia mencatat itu. Nah, cara yang sama itu saya lakukan kepada anak yang kedua. Jadi mudah-mudahan sama lah treatmentnya gitu. Bahkan harusnya treatment saya pada anak kedua lebih bagus karena kan lebih banyak pengalaman ketimbang anak pertama. Tapi Bapak Ibu sekalian, hasilnya berbeda. Anak pertama itu dalam tanda petik ya, selesai dengan urusan dirinya sendiri, maksudnya muncul kesadaran pada dirinya sendiri bahwa dia sudah balik itu di kelas 8 SMP. Nah, ini anak saya baru nikah ini tahun lalu dan baru kemarin tanggal 8 Februari melahirkan cucu saya yang pertama. Ya, dia sudah sadar dengan dirinya di kelas 8, Bu Irma. Coba bayangkan, Bu ya, kelas 8. Imam Syafi'i ketika menjelaskan batas bawah balik itu Ikhwan Akhwat itu 15 tahun. Kalau SMP kelas 8 berapa tahun? 15 ya kurang lebih ya. Nah, kemudian anak yang kedua, Masya Allah ya, perlakuan hampir sama, bahkan mungkin lebih bagus ya karena banyak pengalamannya dan sebagainya. Tapi baru selesai mungkin di akhir kelas 12. Di kelas 12 itu pada saat program keluar negeri. Dia, ini mohon maaf ini kisah apa namanya, diambil ibrohnya gitu. Dia merasa berat sekolah dan sebagainya sampai dia ingin keluar dari sekolah karena dia tidak sanggup dengan pelajaran dan sebagainya. Coba bayangkan di Bapak Ibu. Saya besarin hatinya, kalau kamu nilainya bagus itu berarti turunan dari umimu, tapi kalau kamu nilainya jelek itu turunan dari bapakmu. Saya godain dan sebagainya, dan ternyata alhamdulillah ya, saya butuh waktu 5 bulan tuh saya dengan istri saya 5 bulan untuk mengkondisikan anak ini kerjasama dengan sekolah dan sebagainya, dan akhirnya anak ini lulus juga. Dan akhirnya bisa berangkat ke luar negeri, fundraising sendiri, dan finish fundraisingnya. Barulah dia memberikan pengakuannya pada saat di luar negeri itu, disampaikan kepada saya, terima kasih atas kesabaran dan sebagainya, sekarang saya sadar. Cuy, dari orang tua yang sama, anaknya dua-duanya sama perempuan Pak Pujo, yang satu kelas 8 SMP, yang satu kelas 12. Jadi begitulah Bu, kita harus husnuzon kepada Allah, masing-masing membawa titipan ya, masing-masing kan titipan Allah, masing-masing membawa ujian dari Allah. Yang satu ujiannya begini, yang satu begini. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya pertama-tama saya selalu ingatkan kepada istri saya juga diri saya sendiri, apapun problemnya, pertama tidak boleh menyerah. Karena sebagai Muslim ayatnya sudah sangat jelas. Ayat tadi itu saya bacain berkali-kali untuk saya sendiri, untuk istri saya sendiri, untuk anak saya sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja atau makhrajan itu jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Satu. Pernah juga saya mumet, Bapak Ibu, mumet betul ini gimana solusinya ini nggak ketemu-ketemu. Apa yang saya lakukan? Saya minta izin, udah nih kalau gitu, yuk kita wudhu, lalu kita sholat. Bukan sholat hajat, tapi sholat sunat mutlak. Karena sudah nggak ngerti ini harus bagaimana, ya Allah, pokoknya langsung ingat Allah, terus kita ambil sholat. Itu Masya Allah itu dimudahkan. Ada saja itu bahasa saya ilham lah gitu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi kita nikmati saja Ibu dan Bapak sekalian. Dan yang ketiga, dalam rangka menikmati itu, introspeksinya adalah dosa apa yang kita lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pemimpin legend ya, Khulafaur Rasyidin, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ketika mendapat bencana musibah gempa yang menimpa Madinah,
itu beliau pernah melihat Rasulullah SAW itu Madinah mau gempa juga. Tapi Rasulullah SAW itu meletakkan tangannya lalu menempelkan kepada tanah di Madinah. Wahai wahai tanah, jangan sekarang, belum saatnya untuk gempa. Lalu gempa itu dalam hadis juga disampaikan musibah itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah peringatan karena kita melakukan kemaksiatan. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah memahami itu, maka pertama-tama Umar bin Khattab mengatakan dosa apa yang dilakukan Umar sehingga Madinah dilanda gempa. Baru yang kedua disampaikan, wahai penduduk Madinah, dosa apa yang kalian lakukan? Segeralah bertobat. Nah, jadi ketika anak kita itu dalam tanda petik bermasalah, maka pertama-tama dosa apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya juga introspeksi itu pada anak saya itu. Dosa apa ya saya pada dia. Yang kedua, ditujukan kepada anak kita. Kalau dia sudah balik, kita sampaikan. Nah, jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Abimu lakukan, dan kamu juga lakukan. Ayo kita segera bertobat sama-sama. Nah, kalau sudah begitu, Masya Allah. Dan husnuzon itu menjadi penting. Karena jalannya bisa macam-macam. Oh, anak yang pertama jalannya begini, baru dapat di sini. Oh, yang kedua begini. Ya, dalam secara peradaban Islam juga ketemu hal yang sama. Muhammad Al-Fatih itu, nah ini saya sedang mendalami Muhammad Al-Fatih beberapa tahun terakhir. Itu kan bukan anak tunggal, Pak Pujo. Ada kakaknya tuh. Jadi yang dididik khusus waktu itu, yang lebih banyak dididik untuk menjadi pengganti penerus kekhilafan itu kakaknya. Jadi Muhammad Al-Fatih dulunya bandel tuh. Kalau baca tulisan sejarah itu bandel, itu termasuk bandel ya. Bahkan pernah dipukul ya oleh gurunya Syekh Aksamsuddin. Karena Syekh Aksamsuddin mengatakan bahwa ayahmu mengizinkan aku untuk mengajarimu, ya, dan jika engkau tidak mau menuruti aku, maka aku berhak untuk memukulmu. Memukul maksudnya tentu dalam batasan hukum syara. Karena ini anak bandel, maksudnya bandel bukan bandel seperti sekarang ya, bandel zaman dulu, ya bandel anak-anak lah gitu ya. Itu malah menantang gurunya Syekh Aksamsuddin. Kalau aku nggak mau gimana? Pukul sama Syekh Aksamsuddin. Serius ternyata ini. Nah, qadarullah dengan cara begitu ternyata Muhammad Al-Fatih akhirnya jadi memahami. Oh iya. Akhirnya jadi serius dan bayangkanlah Bapak Ibu umurnya baru 21 tahun tapi sudah bisa menaklukkan satu kota yang bernama Konstantinopel. Hari ini kebandelan anak kita ya umur 21 tahun berhasil menaklukkan apa Bapak Ibu? Menaklukkan bunga ya milik Bapak Ibu. Jauh ya, beda ya. Jadi Masya Allah. Jadi gitu Bu, apapun dinikmati saja, niatkan karena Allah, ibadah kepada Allah. Seperti yang saya juga lakukan, bertobat kepada Allah. Ini ada apa? Ada apa istilahnya? Saya pernah mendengarkan Ustadz Abdul Somad ya, apa yang dilakukan beliau pada saat malam. Itu beliau sholat tahajud, tetapi kemudian ditambah 2 rakaat sholat tobat. Ditanya kepada beliau, kenapa tiap hari sholat tobat? Jadi beliau menjelaskan, saya menyimak itu, ya Allah, ternyata dosa kita tuh banyak ya tanpa disadari dan disadari atau tidak disadari. Itu mengapa kemudian beliau mengambil langkah, beliau tobat tiap hari. Rasul saja itu istighfar ya sekitar 100 kali setiap hari. Kita udah salah, Rasul juga bukan, UAS juga bukan. Kita merasa aman-aman saja. Nah, ini mudah-mudahan dengan begini berarti kita terus memperbaiki diri, kita terus mengampun kepada Allah. Jadi formasinya tahajud, kemudian sebelum ditutup dengan witir, itu tambah dengan sholat tobat, minimal 2 rakaat. Seperti itu Bu ya, tetap semangat, insya Allah semuanya jadi pahala. Jangan lupa doakan anaknya, jangan memisui anak, tapi doakan yang baik-baik. Insya Allah anak itu akan kembali ke jalan yang benar. Karena dia berasal dari keturunan yang baik juga. Baik, itu. Amin. Iya. Nah, ini
terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, ini meskipun ada 2 pertanyaan, Berarti materi stop aja ya. Nanti mudah-mudahan kita lanjut sempat. pada Senin depan ya. Kita bahas ini Ya, dulu ya. nah, kita sepakati begitu. Ya, namanya juga leadership talks ya. Ya. Ini satu pertanyaan dari Umu Kisti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Sebagai seorang pendidik terkadang suka simis ketika saat ini fisik kita ingin menjadikan anak didik yang berjiwa pemimpin, mengingat generasi sekarang mayoritas ingin instan untuk menggapai segala sesuatu. Nah, jadi pesimis ingin menjadikan anak didik berjiwa pemimpin, tapi sekarang serba instan. Dan beliau ini memahami bahwa pemimpin ini tidak bisa didapatkan dengan cara yang instan. Nah, ini bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Ya. Kalau Islam membolehkan pesimis, monggo dilakukan. Tapi masalahnya kita tidak pernah menemukan ayat, hadis, nas yang membolehkan kita pesimis. Bahkan ada satu ayat yang menyatakan wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ayatnya berkebalikan ya, tidak boleh pesimis tapi optimis. Kita tidak pernah mendapatkan contoh pesimis dari siapapun, dari masa Rasul sampai dengan sahabat, sampai dengan ulama-ulama, ya, pemimpin yang mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Jadi satu ya, tidak boleh pesimis, harus tetap optimis, husnuzon kepada Allah. Tadi ada persoalan anak, tetap harus husnuzon, selalu husnuzon, tidak boleh suuzon. Kemudian yang kedua, kita menghadapi situasi anak-anak hari ini, anak-anak generasi instan. Harus sampaikan Bapak Ibu, saya juga konsultan manajemen, kita sempat survei di 21 provinsi, Pak Pujo, survei tentang UMKM, dan ada 5 isu strategis yang saya temukan dengan tim, dan satu isu yang buat saya paling penting, karena yang lainnya teknis ya, itu adalah isu tentang mindset. Jadi bayangkan UMKM dari 21 provinsi itu masih bergulat pada persoalan mindset. Mindsetnya adalah kalau ingin bisnis instan versus jangka panjang. Jadi yang ingin instan juga banyak itu, bukan hanya anak kita. Orang tua juga instan itu. Yang kedua, antara halal dan menghalalkan segala cara atau machiavellistis. Menghalalkan segala cara itu kalau misalnya kita mau dapat proyek berarti harus pakai pelicin, ya, riswah. Padahal jelas ayat hadisnya rosi wal murtasi finar, yang menyuap dan disuap masuk neraka. Jadi ini bukan hanya persoalan generasi muda hari ini, tapi generasi tua juga mengalami, Pak Pujo. Makanya leadership, transformasi leadership itu menjadi penting. Kita harus transformasi ini bukan hanya anak mudanya, tapi juga orang tuanya. Karena kita tidak hanya hidup di dunia, tapi juga di akhirat. Juga harus disampaikan bahwa instan itu apa? Coba yang ada di kepala mereka apa? Mie instan. Mie instan itu makannya juga tidak langsung dimakan itu. Direbus dulu. Seinstan-instannya mie itu harus direbus dulu. Ya, makan waktu 5 menit. Artinya apa? Pasti ada proses. Sunatullah ada proses. Jadi kalau anak kita itu maunya instan, lagi-lagi ini harus ditumbuhkan kesadaran. Jadi tugas kita itu memang membangkitkan kesadaran. Caranya bagaimana? Mikir. Nah, masalahnya nyuruh mikir hari ini susah juga, Pak Pujo. Pikirannya makanan, makanan, dan makanan. Pikirannya main, main, dan main. Ini saya survei juga, Pak Pujo, dari tahun 98 sampai tahun 2019, kurang lebih, atau 2020 setidaknya di awal. 8 dari 10 anak di Indonesia, 8 dari 10 siswa SMA di Indonesia, kalau ditanya untuk apa sekolah, 8 jawabannya adalah pragmatis, Pak Pujo. Ikut temannya, bahkan sampai tidak tahu untuk apa dia sekolah. Hanya 2 yang punya jawaban resmi yang bagus. 1 punya cita-cita, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir, punya cita-cita dan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun kalau ditanya konkretnya apa, dia juga belum bisa jawab. Kalau 8 dari 10 siswa itu hanya 1 SMA, mungkin biasa. Tapi masalahnya ada kurang lebih 27.000 SMA di Indonesia.
dengan jumlah siswa kurang lebih sekitar 9,6 juta jiwa. Kalau 8 dari 10 siswa, berarti ada sekitar 8 juta siswa anak SMA di Indonesia tidak paham untuk apa dia sekolah. Lebih dahsyat lagi, karena 87% mahasiswa Indonesia, dari survei tahun 2017-2019, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Itu gara-gara instan dan sebagainya. Jadi situasinya hari ini seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi sikap kita tetap tidak boleh instan, tidak boleh pesimis. Kita harus tetap optimis. Caranya bagaimana? Kita merujuk saja kepada Rasul, bagaimana Rasulullah SAW melakukan pembinaan kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana caranya agar 140.000 sahabat yang tercatat di Perang Tabuk itu mau melakukan proses Perang Tabuk. Jawaban para sahabat ketika diminta untuk Perang Tabuk, padahal baru selesai perang sebelumnya, itu cuma satu, sami'na wa ata'na. Bagaimana supaya bisa sami'na wa ata'na? Kesadaran. Nah, jadi kata kunci generasi hari ini dan juga orang tua adalah untuk hijrah, untuk berkembang lebih baik, untuk maju, itu adalah kesadaran. Begitu Pak Pujo, tetap semangat. Ya. Kalau Jadi sebentar, kalau kuncinya, pesimis mungkin nggak ada acara hari ini ya Pak ya? Kalau kita pesimis mungkin nggak ada acara hari ini. betul. Ya. Baik, jadi kuncinya juga di pendidik ya Ustadz ya. Jadi memang kesabaran menghadapi anak didik lah, karena memang situasinya sekarang seolah-olah dibuat instan ya, dimanjakan, kemudian dibuat konsumtif dan lain. Baik. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Karebet yang kami hormati, ini kebetulan waktunya sudah di penghujung acara. Di pertemuan pertama ini sangat hangat ya, melebar kemana-mana. Enggak kemana-mana lah, masih dalam lingkup kepemimpinan. Masih dalam lingkup kepemimpinan, ada di calon kepala rumah tangga tadi ya, luar biasa. Saya kebetulan hadir waktu walimahnya putrinya Ustadz Karebet yang di Bogor. Luar biasa acaranya, sangat islami dan itu ceramah terus, gantian terus, berbagai ustadznya selalu ceramah. Dan saya ingat satu Ustadz dari salah satu Ustadz ya, Ustadz Abu Nafid ya, waktu itu beliau memberikan ceramah, Ustadz Irfan Abu Nafid, yang Ustadz Rebet sampaikan tadi tentang kinnah mawaddah warohmah. Jadi itu fiilnya fiil madhi kata beliau. Jadi harus diusahakan. Jadi sakinah mawaddah itu tidak serta-merta. Makanya itu terjemahan kalau saya lihat di terjemahan di Al-Quran itu agar, jadi ada kata agar. Agar itu ya, kita aktif untuk mengusahakan. Ini tepat sekali yang dijabarkan Ustadz Karebet tadi. Jadi ini ada kepemimpinan pribadi, juga ada yang rumah tangga, juga tadi ada pemimpin di perusahaan. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya beliau ada slide ya, baru satu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali minggu depan di hari yang sama dan waktu yang sama. Kita akan terus leadership talk di sini. Keaktifan kita semua nanti diharapkan untuk terus berdiskusi. Didahului dengan pengantar dari Ustadz Karebet ya. Mungkin Ustadz Karebet ada pesan di penghujung acara kita ini sebelum kita akhiri. Monggo, silahkan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama merindukan rahmat Allah, leadership talk itu memang dirancang juga berdasarkan permintaan, tidak ada maksud lain kecuali talk. Kecuali kita sharing tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi selama ini, dan sebagainya. Dan tentu kita mencari sesungguhnya Islam itu sudah memberikan garis yang luar biasa, itu harus bagaimana.
Karena itu tidak ada pretensi apapun dari saya selaku diminta narasumber oleh Pak Pujo, ini guru saya, untuk menyampaikan apa saja yang saya tahu, dan tentu juga ini membutuhkan timbal balik dari Bapak dan Ibu sekalian. Andai nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik misalnya melebar dan sebagainya, tapi kalau saya rasa mampu menjawab, nanti saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab, tentu saya tidak bisa menjawabnya. Karena itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya leadership talk ini dalam rangka yang pertama tentu untuk memperluas wawasan kita bahwa ternyata Islam itu agama yang juga memberikan atau identik memberikan kepada kita banyak hal terkait dengan kepemimpinan kita di diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, bahkan negara. Kemudian yang kedua, percuma acara ini kalau tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena itu tanda berkahnya acara ini. Jadi berapapun yang nanti hadir, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita semua, agar ini menjadi asar kita, memperberat asar kita, timbangan jejak kita, jejak kebaikan kita di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Ini Ustadz sebenarnya ada satu pertanyaan, insya Allah ini kepada Ibu Eva. Minggu depan kita akan minggu depan ya. Kan kita ya ini tentang visi rumah tangga banyak didominasi oleh para istri ya. Mohon maaf, nanti insya Allah minggu depan akan kita ajukan pertanyaan Ustadz Karebet jawab beliau. Mungkin demikian. Ini pertanyaan pertama ini. Menjadi pertanyaan pertama di minggu depan. Iya, menjadi pertanyaan pertama minggu depan. Demikian leadership talk kita hari ini 14 Syaban 1444 Hijriah bersama Pak Ustadz Muhammad Karebet Wijaya Kusuma. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Karebet Wijaya Kusuma dan juga Bapak Ibu yang hadir pada forum Zoom ini. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, jazakumullah khairan katsir wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Sampai minggu depan, insya Allah. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.